Selamat datang di channel saya, channel yang biasa saja membahas hal-hal yang ya biasa-biasa aja lah. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang berjudul Oh no! Oke, udah baca kan? Alright, dari judulnya aja sudah sangat membosankan ya, sangat biasa-biasa aja. Duh. Anyway, tanpa panjang lebar lagi, Inggris, dan bahasa Inggris. Kenapa sih bahasa Inggris itu ada dalam kehidupan kita? Pasti Anda bertanya-tanya, kenapa harus ada bahasa Inggris? Kenapa nggak ada bahasa lain? Bahasa Inggris doang yang ada di dunia ini. Dan dulunya sih saya belajar bahasa Inggris itu karena terpaksa. Kenapa? Pertama karena pasti kalau nggak belajar nilai bahasa Inggris anjlok. Yang kedua alasannya itu kalau nggak belajar bahasa Inggris, kalau nggak belajar bahasa Inggris nggak bakalan lulus sekolah. Bener nggak? Jadi kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Apa sih alasan yang membuat kita harus belajar bahasa Inggris? Alasan-alasan yang penting apa yang mendorong kita harus belajar bahasa Inggris? Setelah saya membaca-baca dan browsing di internet, nanya Mbak Google gitu loh, ada beberapa alasan yang membuat kita, yang mendorong kita harus belajar bahasa Inggris. Alasan-alasannya adalah bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Yang dimaksud bahasa internasional adalah bahasa yang paling banyak digunakan oleh negara-negara di dunia. Dan ini juga membuat kita, mengharuskan kita untuk bisa berbahasa Inggris. Misalnya kita pengen liburan dan kita liburannya mau ke luar negeri, jadi kita harus belajar bahasa Inggris, karena kalau kita misalnya ke Singapura, otomatis kita harus berbahasa Inggris di sana. Kita mau ke Hong Kong, kita harus berbahasa Inggris di sana. Dengan bahasa Inggris kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berbeda negara. Itu sih alasan yang pertama. Oke, nah untuk alasan selanjutnya itu bahasa Inggris banyak digunakan di dalam dunia entertainment. Artinya bahwa semua movie atau film yang kita tonton kebanyakan itu dari Hollywood, otomatis dalam bahasa Inggris kan. Meskipun mereka punya subtitle, tapi jangan selalu berpatokan sama subtitle. Kalau saya sendiri sih, kalau berpatokan sama subtitlenya doang, saya kurang enjoy nonton, karena kalau cuma untuk nonton tapi harus berpatokan sama subtitle, pasti kita nggak fokus. Misalnya nih lagi tegang-tegangnya nonton, udah di action di part yang klimaks gitu, terus kita fokus sama subtitlenya, pasti kita ketinggalan detik yang paling wow gitu dalam sebuah movie. Terus kalau misalnya kita cuma mengandalkan subtitlenya, itu kan kalau di movie ada yang jokes, yang candaan-candaan. Kalau misalnya candaan-candaan itu ditranslate, candaannya itu kayak hilang, nggak ada feelnya. Jadi itu alasannya kita harus belajar bahasa Inggris supaya ngerti jalan ceritanya, ngerti jokesnya, biar jokesnya itu nyampe, kata-katanya itu nyampe. Kadang subtitle itu tidak menggambarkan apa yang seharusnya. Jadi itulah alasannya kenapa kita harus belajar bahasa Inggris dan menguasai bahasa Inggris, karena itu merupakan bahasa yang kita gunakan di dalam dunia entertainment. Dan juga kadang kita suka dengerin lagu dalam bahasa Inggris. Subtitle yang saya maksudkan di sini itu subtitle dalam bahasa Indonesia ya, bukan subtitle bahasa Inggris. Kan ada tuh yang subtitle bahasa Inggris sama subtitle bahasa Indonesia. Jadi yang saya maksudkan di sini itu subtitle Indonesia, karena pastinya kalau movie-nya bahasa Inggris terus subtitle Indonesia, candaannya
akan berbeda. Ada yang di sini yang suka nonton Big Bang atau acara-acara lucu yang ada di televisi, misalnya The Simpsons. Kalau misalnya kita nggak kuasai bahasa Inggris tuh, kan di sana banyak candaan-candaan dan yang lucu-lucu, tapi dia dilucukan dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya kita nggak ngerti, kita cuman, mereka ngomong apa ya? Kok mereka tiba-tiba tertawa? Kok pada ribut ketawa sampai segitunya? Jadi kayak bengong gitu kalau kita nggak tahu. Jadi itulah kenapa kita harus belajar bahasa Inggris. Alasan selanjutnya kenapa kita harus belajar bahasa Inggris dan bahasa Inggris itu penting, itu bahasa Inggris digunakan di dalam dunia bisnis. Dunia bisnis, man. Oke, banyak sekarang bisnis online itu kan dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya kita mau jualan produk dari Indonesia dan kita nggak ngerti bahasa Inggris, dan kita misalnya ada yang pesan terus banyak requestnya, tapi requestnya dalam bahasa Inggris, terus kita nggak ngerti dan kita kirim barangnya, yang rugi siapa? Kita kan. Selain kita rugi, dapat komplain, akun kita jadi ya kadang di ban, maksudnya di blok dari gitu. Itu contohnya sih, contohnya yang real. Terus misalnya kita mau bangun partnership dengan perusahaan-perusahaan dari luar, itu kita akan kesusahan jika kita tidak menguasai bahasa Inggris. Pasti kita akan tetap di Indonesia aja, kita nggak bakalan berkembang. Meskipun kita menggunakan translator, itu tetap saja tidak memuaskan, karena kita sendiri nggak mengerti, hanya translatornya doang. Dan kadang yang translate itu tidak seperti yang kita inginkan. Jadi itu beda dengan kita tahunya bahasa Inggris dengan sendirinya, atau mendapat translator yang menerjemahkan apa yang bisnis partner ini kita sampaikan. Jadi feel-nya itu berbeda. Dan juga dalam dunia bisnis, misalnya kita nih mau adakan kontrak, terus tiba-tiba yang partner kita dari misalnya Amerika mau video call sama kita, terus kita nggak bisa bahasa Inggris dan mengandalkan translator, itu agak gimana ya, menjatuhkan harga diri bisa dibilang sih, tapi nggak juga sih, selama kita ada orang yang translate. Tapi alangkah baiknya itu nilai plusnya kita bisa berkomunikasi dengan partner bisnis kita, itu sangat membantu dalam dunia bisnis. Alasan yang terakhir yang menurut saya kenapa kita harus belajar bahasa Inggris, yaitu dunia internet sama teknologi itu tidak lepas dari bahasa Inggris. Jadi itu merupakan alasan yang membuat saya, meskipun saya tidak suka bahasa Inggris, tapi saya rela mati-matian untuk belajar bahasa Inggris. Saya menggunakan segala cara untuk bisa berbahasa Inggris hanya karena untuk bisa browsing internet, bisa belajar teknologi lebih dalam. Kenapa? Karena di internet misalnya kita mau cari keywords, semua akan lebih mudah itu jika kita menggunakan bahasa Inggris. Dan dengan menggunakan keywords dalam bahasa Inggris, itu akan memudahkan kita misalnya sebagai YouTuber. Kalau pakai keyword bahasa Inggris, SEO-nya itu lebih luas dibandingkan menggunakan keyword dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya cuma bahasa Indonesia, ya khusus orang Indonesia aja yang tahu bahasa Indonesia. Kalau kita menggunakan keyword bahasa Inggris, artinya seluruh dunia bisa menemukan konten kita. Oke, jadi itulah alasan-alasan mengapa kita harus belajar bahasa Inggris. Dan untuk kalian yang ingin mengembangkan diri, belajar bahasa Inggris adalah salah satu kuncinya. Jadi disarankan untuk belajar bahasa Inggris dengan baik dan benar. Dan jika kalian yang masih bingung, mau kursus di mana, tenang aja. Di internet itu banyak sekali available untuk belajar bahasa Inggris. Jadi jangan takut.
kalian nggak sendiri. Dan juga saya sarankan kalau mau belajar bahasa Inggris jangan cuman membaca tapi mendengar, karena kebanyakan orang itu belajar bahasa Inggris dengan cepat karena dengan listening. Dengan begitu dia bisa dengar pronunciation-nya dan dia bisa mengerti dengan cepat. Jadi belajar dengan baik dengan mengutamakan listening. Kemudian jika kalian masih bingung belajarnya mulai dari mana, tenang aja, saya sudah menyiapkan video-video yang bagi kalian yang pemula yang ingin belajar bahasa Inggris dengan cara yang simple, nggak ribet, tapi sangat-sangat membantu. So guys, itu aja untuk hari ini. Jangan lupa untuk belajar. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like, dan jika ada saran atau pertanyaan silahkan komen di bawah. Nah, itu aja untuk hari ini. Sampai jumpa di topik yang selanjutnya. Bye bye.